gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah apabila semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian semua. Sudah kenal belum dengan Ibu? Oh belum ya, baik kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Amelia Fitri Jessica. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Amel. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan melaksanakan salah satu layanan bimbingan konseli, yaitu layanan informasi. Kalian mungkin sering mendengar tentang informasi, tapi kalian tahu gak sih apa itu informasi? Ya, ada lagi yang lain? Nah, benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Jadi, informasi adalah kabar, pemberitahuan, atau berita mengenai sesuatu. Bu, perlu gak kita tahu informasi? Terus kenapa sih kita harus tahu informasi? Nah, informasi ini sebagai bekal kita agar terhindar daripada kondisi negatif. Loh Bu, kenapa bisa terjadi kondisi negatif? Terjadinya kondisi negatif karena ketidaktahuan. Jadi perlu nggak kita tahu informasi? Perlu. Oke, baik kalau begitu. Hari ini kita akan membahas mengenai bijak dalam bersosial media. Kalian coba Ibu mau tanya, siapa di sini yang nggak punya sosmed? Punya semua ya, nggak ada yang nggak punya. Coba ada nggak sih yang tahu apa itu sosmed? Ya, ada Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian daripada contoh sosial media. Tapi untuk pengertiannya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita lihat ilustrasi yang berikut ini. Aduh, bosen nih. HPA. Ada yang ngecek gak ya? Ya, ternyata gak ada. Oke, buka snap. Sedih. Apaan nih orang? Kampungan banget, sumpah. Budinya liat deh. Komen. Widget bisa. Hey guys, lihat nih. Ini orang kayak bocahan ketut. Hahaha. Biar rasain tuh, biar semuanya tahu kalau dia tuh jorok. Kenapa sih banyak yang bilang aku gendut? Emang aku segendut itu ya? Oke. Selanjutnya ada ilustrasi yang kedua. Silakan dilihat terlebih dahulu ilustrasi yang kedua. Bisa dapat informasi, cari informasi lewat sini. Oh, terus bisa upload foto. Itu, kamu bisa beli baju juga lewat sini. Berarti aku nanti bisa gaul. Instagram. Hah? Ada info pendaftaran penyiar radio. Daftar. Sudahkah? Sudahkah Anda? Sudah.
Oke, baik. Bagaimana setelah melihat kedua ilustrasi tersebut? Ada yang mau berpendapat? Nah, betul sekali yang disebutkan oleh teman kalian. Jadi kedua ilustrasi ini berbeda antara video yang pertama dengan video yang kedua. Nah, kita pun bisa melihat dari kedua ilustrasi tersebut ada manfaat yang bisa kita peroleh dari kita mempelajari bijak dalam bersosial media ini. Jadi sosial media ini layaknya seperti sebuah pisau. Kalian tahu pisau ya? Nah, pisau itu bagaimana orang yang menggunakannya sama dengan sosial media. Kita lihat ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama, dia menggunakan sosial medianya untuk tindakan yang tidak baik. Nah, sama seperti pisau. Kalau misalnya pisau kita gunakan untuk menusuk orang, untuk tindakan kejahatan, maka itu tidak akan membawa manfaat buat kita. Maka itu akan menjadi tindakan yang kejahatan. Nah, ilustrasi di video ilustrasi yang pertama, dia menggunakan sosial media untuk mencaci maki, membuli, untuk menghina. Tapi kita lihat di ilustrasi yang kedua, dia menggunakan sosial medianya untuk mencari informasi. Nah, sama seperti pisau juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita gunain pisaunya untuk memotong sayur, memotong buah-buahan, terus jadi makanan yang enak, itu juga akan membawa manfaat untuk kita. Jadi salah satu manfaat kita menggunakan sosial media secara bijak adalah kita punya informasi yang bermanfaat untuk kita. Selain itu, kita juga terhindar dari tindakan kejahatan, karena jangan salah, menggunakan sosial media bertindak bully, cyberbullying, itu juga ada undang-undangnya atau UU ITE. Nah, maka alangkah baiknya dalam pelaksanaan nanti Ibu mengharapkan kalian semua aktif, terlibat, fokus, dan konsentrasi pada pelaksanaannya. Lalu nanti pun Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian berpendapat dan berdiskusi. Hal yang akan didiskusikan akan Ibu jelaskan pada saat pelaksanaan. Nanti Ibu akan membuat kelompok kecil juga untuk berdiskusi. Nah, setiap kelompok, beberapa kelompok nanti akan memaparkan hasil diskusinya dan direspon oleh kelompok lain. Bagaimana? Sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Yang Maha Kuasa, dan semoga kegiatan kita memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita langsung saja setelah kita berdoa. Tadi sudah Ibu sebutkan di awal bahwa kita akan membahas mengenai bijak dalam bersosial media. Nah, tadi juga teman-teman udah menyebutkan beberapa macam contoh sosial media. Ada Facebook, aplikasi yang sudah lama tapi ternyata masih eksis sampai saat ini. Ada juga Twitter, aplikasi yang memungkinkan kita untuk mencari berita ter-up-to-date. Terus ada Instagram dengan kelebihan filter-filternya yang banyak digunakan oleh kalangan remaja. Terus ada YouTube. Sekarang siapa sih yang nggak nonton YouTube? Pasti banyak kan yang pada nonton YouTube. Nah, baik, kita lanjut kepada pengertian bijak. Bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai, dan mahir. Lalu, apa sih sosial media itu? Nah, sosial media adalah sebuah media yang memungkinkan kita untuk berinteraksi satu sama lain melalui media online tanpa kenal ruang atau waktu. Nah, di sini ada Facebook, Twitter yang tadi telah disebutkan. Nah, asiknya sosial media. Asik gak sih kita main sosial media? Asik banget ya. Asiknya kita bisa berbagi foto, berbagi informasi, berbagi cerita. Terus kita juga bisa punya kenalan baru. Yang tadi menurut pengertiannya, kita nggak kenal ruang waktu. Kita mau chatting sama orang yang jauh sekalipun, kita bisa melalui sosial media. Kayak gitu. Tapi saking asiknya, ternyata ada dampak negatifnya nih. Ada 4 dampak negatif daripada sosial media. Yang pertama, kurangnya komunikasi dengan dunia nyata. Saking asiknya kita berselancar di sosial media sampai lupa kalau kita juga punya dunia nyata, kalau kita juga punya teman, kerabat, keluarga yang sangat dekat dengan kita, yang bahkan mungkin komunikasinya jadi kurang karena kita terlalu sering bermain sosial media. Terus yang kedua, privacy terancam. Kenapa bisa privacy terancam? Karena ketika kalian mengakses sosial media, kalian memasukkan data-data kalian. Nah, data-data kalian ini tersimpan di dalam aplikasi. Nah, ada banyak orang-orang yang jahat yang mungkin kita sebut dengan hacker, itu bisa menyalahgunakan data kita. Makanya
makanya privasi data kita tuh bisa terancam. Terus yang ketiga, bisa kecanduan sosial media. Nah, ini akibat buruknya juga ya daripada sosial media itu bisa kecanduan. Nah, kecanduan sosial media ini mengakibatkan kita apa? Yang tadi kurangnya komunikasi juga dengan dunia nyata kayak gitu. Yang keempat, bisa boros kuota. Kenapa bisa boros kuota? Karena ini tuh saling berkesinambungan ya. Karena kecanduan sosial media, kita berselancar, terus asik, terus main handphone, main sosmed, gak kerasa kuota habis, kuota cepet tipis. Kalau beli kuota juga berarti pengeluaran juga makin besar. Selanjutnya, nah ini ada contoh dampak negatif daripada sosial media. Nah, contoh yang pertama, ada sebar fitnah di media sosial, ancaman hukuman menanti. Nah, mungkin ini kalian juga mendengar ya kasus yang belakangan ini viral mengenai kasus ikan asin. Nah, itu kan kasusnya menyebarkan fitnah. Itu juga hukum pidana juga menanti karena orang yang di fitnah merasa dirugikan. Terus yang kedua, ada 25 status di media sosial yang berujung ke ranah hukum. Nah, ini contohnya ada status di Facebook, seseorang yang menjelek-jelekan suatu tempat atau juga suatu organisasi. Yang terakhir, contohnya yaitu ketika kecanduan internet merupakan gangguan mental lain. Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan bahwa dampak negatif daripada sosial media atau penggunaan internet ini bisa bikin kecanduan. Ada juga contoh kasus yaitu seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang kecanduan sosial media yang akhirnya dibawa ke rumah sakit. Baik, selanjutnya, Bu, bagaimana agar kita tidak terkena dampak negatif sosial media? Yang pertama, akses hal-hal positif. Nah, di sosial media ini ada banyak sarana untuk kita mengakses hal-hal positif. Bisa kita untuk mencari pelajaran atau juga mencari informasi-informasi yang memang berguna untuk kita. Terus yang kedua, jaga privacy. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kita harus menjaga privacy kita karena data yang kita masukkan ke dalam sosial media itu akan tersimpan terus dan mungkin bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu jaga privacy, jangan terlalu mengumbar data pribadi kita di sosial media. Nah, yang ketiga, batasi waktu. Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwasanya pengguna sosial media di Indonesia itu menghabiskan waktu yang sangat lama dalam satu hari. Untuk itu kita batasin waktu. Kalau misalnya kita sedang tidak memerlukan untuk menggunakan handphone untuk sosial media, silakan stop dulu. Kita luangkan waktu untuk keperluan yang lain, untuk hal-hal yang lain. Terus yang keempat, matikan paket data. Nah, kalau kalian lagi di sekolah nih, apalagi lagi belajar, lagi ada guru, coba untuk matikan paket datanya dulu. Karena apa? Karena kalau paket data dinyalain, terus ada notifikasi, akhirnya tergoda untuk membuka sosial media. Dan lama-kelamaan kalian buka terus, berselancar terus, sampai akhirnya lupa waktu. Itu dia. Terus, apa sih Bu hal yang diperoleh kalau kita terhindar dari dampak negatif sosial media? Ada 4 hal. Sebenarnya ada banyak, ini Ibu rangkum aja. Yang pertama, kita punya quality time bersama keluarga. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya kita bijak dalam menggunakan sosial media, kita punya waktu luang bersama keluarga. Kita juga bisa lebih dekat dengan keluarga kita, dengan ayah, ibu, kakak, adik. Terus yang kedua, data pribadinya terjaga. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang bahwasanya ada banyak nih oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan data pribadi kita. Untuk itu, kita kalau misalnya kita bisa bijak dalam bersosial media, data pribadi kita juga terjaga. Terus yang ketiga, hidup menjadi lebih tenang. Kok bisa Bu? Karena apa? Karena sekarang di sosial media itu ada banyak berita-berita yang hoax atau berita yang kebenarannya belum terlihat atau nyata seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa memilih info yang akan kita baca, info yang akan kita bagikan, kita juga lebih tenang. Kalau misalnya kita baca berita, apaan ini tapi ternyata berita itu hoax kan, kita sudah panik, sudah merasa cemas, tapi ternyata malah hoax. Terus yang keempat yaitu menggunakan internet dengan bijak atau dengan seperlunya membuat kita menjadi hemat. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya kita bisa bijak,
memilih untuk menggunakan dengan seperlunya, kita juga bisa hemat kuota, jadi kita juga bisa hemat pengeluaran kita. Selanjutnya, manfaat sosial media. Nah, selain ada dampak negatif yang tadi kita telah disebutkan, ada juga manfaatnya. Apa saja sih Bu? Yang pertama, ajang bisnis. Nah, bisnis ini karena sekarang saking gemarnya orang berselancar di sosial media, kita juga bisa membuka bisnis. Itu juga menjadi peluang untuk kita untuk mencari pemasukan. Nah, bisnis di sosial media ini juga cukup mudah. Sekarang kita lihat ada banyak kan bisnis-bisnis yang melalui Instagram, melalui Line atau WhatsApp. Yang kedua, ini sih yang memang manfaat yang mudah untuk kita akses, yaitu berbagi ilmu. Dengan adanya sosial media, kita juga mudah dengan berbagi ilmu dengan orang-orang yang mungkin tidak kita temui di dunia nyata. Terus, Bu, apa sih tipsnya buat kita biar kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media? Yang pertama, puasa sosial media. Kalian tahu arti puasa? Puasa itu artinya menahan. Jadi harus tahan nih. Jangan terlalu sering untuk menggunakan sosial media. Harus manage waktunya, harus mengatur waktunya untuk bisa menggunakan sosial media. Terus yang kedua, hindari akun atau postingan yang negatif. Ada banyak postingan yang negatif, untuk itu kita harus menghindarinya. Kenapa? Karena bisa berujung pada kita juga. Terus yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Nah, ini yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ada banyak orang yang membuat status atau membagikan hal tapi tidak berpikir terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus bijak-bijak dalam menggunakan sosial media. Karena takut yang tadi, berita yang kita bagikan ternyata hoax. Terus kita membuat orang lain, orang terdekat kita yang kita bagikan merasa cemas, merasa panik. Dan yang keempat, berinteraksi secara nyata. Sekarang kalian banyak teman-teman dekat kalian, tapi kalian merasa tidak dekat. Coba untuk kenali mereka, untuk sering bermain dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Baik. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan? Oh, kalau begitu, kalau tidak ada, Ibu yang ingin bertanya. Sekarang kalian coba pikirkan pertanyaannya yang seperti ini. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan dengan sosial media saya? Sekarang kalian pikirkan, lalu kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Lalu pertanyaan yang kedua, tepatkah yang sudah saya lakukan? Nah, tadi kan apa yang sudah saya lakukan dengan sosial media saya. Lalu yang sudah kamu lakukan itu tepat atau enggak sih? Nah, hasil diskusi itu nanti, diskusi dengan teman sebangku, nanti ada beberapa kelompok yang akan maju ke depan untuk memaparkan hasilnya dan direspon oleh kelompok yang lainnya. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Sudah semua ya? Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang berani untuk presentasi duluan? Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk Nisa dan Ayu. Kita beri tepuk tangan untuk Nisa dan Ayu. Oke, selanjutnya ada lagi yang berani mempresentasikannya? Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk Putra dan Adam atas presentasinya. Baik, setelah kita mempelajari materi mengenai bijak dalam bersosial media, tadi juga kalian sudah berpikir, berdiskusi secara berpasangan dengan teman sebangku. Nah, terus juga tadi sudah mempresentasikan pemaparan hasil diskusinya. Lalu juga sudah ada respon dari teman-teman yang lain juga ya. Nah, materi yang telah kita pelajari hari ini mengenai bijak dalam sosial media, tentunya ada hal-hal baru yang kalian dapatkan. Benar tidak? Oke, untuk itu Ibu ingin mendengar siapa yang berani untuk mengungkapkan perasaan kalian setelah mendapatkan materi mengenai bijak dalam bersosial media ini. Ya, silakan Risa. Baik, terima kasih Risa. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Dani. Oke, terima kasih Dani. Nah, tadi kita mendengar dari perwakilan teman kalian, dari Risa dan Dani. Ternyata setelah mempelajari materi bijak dalam bersosial media ini, kita menjadi lebih tahu ya tentang dampak-dampak negatif dari ada sosial media.
Dan juga Ibu harapkan kedepannya nanti kalian bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Untuk itu materi yang telah Ibu berikan, Ibu harap kalian bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari agar tadi yang Ibu bilang, agar kita bisa terhindar daripada dampak negatifnya, supaya kita punya waktu luang dengan keluarga, pengeluaran juga lebih hemat, terus kita juga terhindar daripada berita-berita yang tidak benar. Demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillah materi mengenai bijak dalam sosial media telah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan hari ini. Mungkin kesempatan lain kali kita bisa membahas mengenai layanan yang lain, mengenai materi-materi yang lain. Semoga ya apa yang Ibu jelaskan, apa yang teman-teman bagikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.